Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah salat zuhur yang saya hormati, melanjutkan kegiatan ibadah kita. Sejenak kita menambah ilmu. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbi zidni ilma. Rabbi, wahai Tuhan kami, zidni, tambahkan kami ilmu. Padahal Rasulullah itu sudah sempurna. Rasulullah itu kalau dibilang orang soleh paling top ya beliau. Ilmu yang paling alim yang dimiliki oleh manusia ya hanya beliau, Nabi Muhammad. Tapi kenapa masih berdoa Rabbi zidni ilma? Itu menunjukkan ilmu itu mulia. Ilmu itu harus kita pelajari sampai kapanpun, dan Islam itu tidak membatasi dengan waktu. Islam mengajarkan thalabul ilmi, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari kita di gendongan ibu ilal lahdi sampai ke lahat, sampai ke liang kubur. Makanya para jemaah sekalian, berbahagia sekali kalau masjid ini masih meluangkan waktunya, memberikan waktunya untuk kegiatan taklim walaupun sejenak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ada sebuah ungkapan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang saya baca ini, yakni al-muqirru bit taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bit taqsiri alamatul qabuli. Al-muqirru bit taqsir, orang yang mengaku sembrono, banyak dosa, zalim, banyak salah di hadapan Allah. Ya Allah, saya zalim, saya banyak salah, saya banyak dosa. Orang begini nih abadan mahmudun, selama-lamanya terpuji, baik kalau ada orang ngaku salah, ngaku banyak dosa. Dan wal iqraru bit taksir, pengakuan dengan zalim, pengakuan saya banyak dosa, pengakuan saya banyak salah, itu alamatul qabuli, tanda amal kita ini diterima. Makanya para jemaah sekalian, kalau kita misalnya, ya Allah, ibadah saya kok nggak bener ya. Ya Allah, saya tadi sholat, mohon maaf ya Allah, pikiran kemana-mana. Ya Allah, saya sholat duha, kok niatnya cari dunia. Ya Allah, saya sholat tahajud, kok pinginnya cari pangkat. Jadi selalu kita mengatakan ada salah, ada kurang terhadap ibadah yang kita lakukan. Orang begini ini alamatul qabul, alamat tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Ini menunjukkan orang ini tidak ada ujub, tidak ada sombong di dalam pikirannya. Makanya para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan nih, Nabi Adam alaihissalam pernah berdoa begini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami zalim, ya Allah, anfusana, terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Coba bayangkan, Nabi Adam yang kita kenal dengan maksum. Kita ini punya keyakinan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah bahwa ismatuhum kasairil malaikah,
Para nabi, para rasul itu ismah, terjaga dari dosa. Jadi kalau ada cerita-cerita beredar sekarangan ya, yang mengatakan nabi ini berbuat dosa, nabi ini berbuat serong, nabi ini berbuat selingkuh, mohon maaf, kalimat ini tarik. Itu nggak benar. Kalaulah muncul misalnya kalimat-kalimat seperti itu, kita tafsiri bahwa karena sucinya, karena bersihnya seorang nabi, seorang rasul itu, sehingga perbuatan yang sebenarnya menurut kita ini tidak masalah, tapi karena dilakukan oleh seorang yang suci, seorang rasul, menjadi masalah. Makanya dikatakan al-hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Kebaikan orang biasa seperti kita ini menurut kita hasanah, tapi sayyatul muqarrabin bagi orang yang suci, orang yang bersih, itu justru kesalahan. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam ini Pak, kan digoda sama iblis ya. Godaannya itu nggak main-main, pakai sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma, sesungguhnya aku, wallahi katanya iblis, saya ini memberi nasihat kepada kamu hai Nabi Adam. Coba bagaimana nggak kepincut Nabi Adam, kok ada orang pakai istilah Allah, istilah agama, baju agama, katakan begitu, menipu gitu. Ini Nabi Adam kan tidak ada contoh sebelumnya nih. Hanya Nabi Adam pertama kali sebagai manusia saat itu. Oh, tiba-tiba ada orang mengatasnamakan Allah, wallahi, billahi, tallahi, saya memberi nasihat. Katanya iblis, pakai nama Allah. Ya Nabi Adam ya percaya. Nah, kalau berbicara salah, ya salahnya dia kok pakai wallahi, saya percaya. Masa tega ada orang menggunakan nama Allah untuk menipu? Pikirannya begitu. Tetapi karena Nabi Adam sadar, ini jelas sebuah kelalaian. Walaupun saya ditipu, saya tetap mengatakan Rabbana zalamna. Saya zalim ya Allah. Saya salah ya Allah. Nah, itu para jemaah sekalian, jangan diartikan oh Nabi Adam berbuat dosa. Kalimat dosa itu hindari. Kalau kekhilafan, ya tingkatannya kalau untuk orang biasa nggak apa-apa ini kan, orang ditipu itu, ya. Tapi bagi Nabi Adam masalah. Nah, cuma dalam titik ini saya ingin mengatakan bahwa orang yang mengaku dosa itu baik, orang yang mengaku zalim itu baik. Termasuk misalnya Nabi Yunus ketika ditelan ikan hiu, sudah di dalam kegelapan, tidak ada harapan untuk keluar. Nabi Yunus kemudian memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu, saya ini minadh dhalimin, termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus ngaku zalim. Bagus apa tidak? Bagus. Makanya kita ini yang ngaku-ngaku dosa, benar itu sudah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau dengan kalimat Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu laka binikmatika alayya wa abu bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Silakan Bapak baca istighfar pendek-pendek boleh, Sayyidul Istighfar boleh. Tapi intinya mengaku salah di hadapan Allah itu bagus. Dan kalau kita mengatakan ya Allah, ibadah saya ini kurang benar, saya ini baca Quran kok bukan karena Allah, lah begini-begini nih menandakan amalnya diterima. Kadang-kadang kita ini merasa sempurna. Gimana sih Allah? Saya sudah duha, saya sudah ahli sedekah, saya sudah tahajud, kenapa nggak kaya-kaya sih saya? Kenapa gagal terus ini? Gimana Allah ini? Seakan-akan ibadahmu itu sempurna. Padahal kalau kita mau jujur, kita itu punya prinsip la haula wala quwwata illa billah. Tanpa pertolongan Allah nggak ada ceritanya kita bisa beribadah, Pak. Tanpa pertolongan Allah kira-kira kita ini malas berjamaah.
Makanya kita bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana li hada, ya Allah, terima kasih yang telah menunjukkan kepada agama ini, kepada ajaran ini sehingga kita mau beribadah semacam ini. Ini kan karunia Allah. Yang kadang-kadang kita seakan-akan, oh ini saya sudah ibadah, ini buat barter untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Ibadahmu berapa sih? Ada kan orang yang pingin masuk surga karena gara-gara dikatakan oleh Allah, kamu masuk surga birahmati, dengan rahmatku. Kamu masuk surga dengan rahmatku. Dia bilang, loh mana ibadah saya ya Allah? Saya ini ahli berjamaah, saya ahli baca Quran, saya ahli sedekah. Ibadahmu seperti apa? Coba ibadahmu yang katanya banyak luar biasa itu ditimbang hanya dengan mata. Matanya ditimbang, nikmat mata ditimbang dengan apa? Dengan amalnya yang katanya berjibun itu. Enggak ada harganya, Pak. Jomplang. Makanya katanya Allah, kamu ingin masuk surga dengan rahmatku apa dengan ibadahmu? Udah dengan rahmat Allah. Ini para jemaah sekalian. Selanjutnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bersyukur. Yakni Rasulullah mengajarkan khoslatani. Ada dua sikap, man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran. Maka Allah taala akan menulis kita ini termasuk orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Wa man lam takuna fihi, apabila kedua hal ini, kedua sikap ini tidak ada di dalam diri kita, lam yaktubuhullahu syakiran wala sabiran, Allah tidak akan mencatat orang tersebut sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Apa itu? Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadabi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma fadlahu bi alaihi kataballahu syakiran wa sabiran. Barang siapa membandingkan urusan agama dengan yang lebih tinggi, dengan orang yang lebih soleh, dan membandingkan masalah dunia dengan orang yang lebih melarat, dengan orang yang lebih sengsara, maka Allah akan catat orang tersebut orang yang syukur dan orang yang bersabar. Sikap yang benar ini. Jadi kalau masalah agama ini jangan begini, alhamdulillah lah saya, walaupun sholat jarang-jarang, daripada teman saya nggak pernah sholat. Ya, saya alhamdulillah lah sedekah. Dari teman nggak pernah sedekah, pelit dia. Seakan-akan baik terus kan? Ini yang salah. Saya ini alhamdulillah puasa Ramadan ya syukur masih 5 hari. Teman saya 1 hari enggak gitu. Jadi seakan-akan dia ngaku baik gara-gara ibadahnya. Salahnya apa? Salahnya membandingkan dengan yang lebih bawah. Ini masalah agama, bandingkan dengan yang lebih tinggi, yang lebih soleh. Karena para jemaah sekalian, ini akan menjadi pemicu kita untuk memperbaiki amal ibadah. Kalau dibanding-banding, mohon maaf ya, saya ini cuma gaya-gaya aja ada di depan harus pengajian karena memang ditunjuk. Kalau berbicara pantas, yang kadang-kadang nggak pantas, Pak. Ada jemaah di sini, saya tahu orangnya ada di sini. Ini tiap malam Pak Ustadz, WA saya jam 2, kadang paling lambat jam 3, mengingatkan saya untuk tahajud. Itu sudah berapa tahun, ada 3 tahun. WA terus, jangan lupa tahajud Kiai, katanya. Berarti dia bangun. Ya Allah, kata saya. Kemudian kalau Senin Kemis, dia itu WA terus, jangan lupa puasa Kiai. Allah ya Rabbi, saya sudah Kiai diingatkan begitu, berarti dia lebih hebat. Ya cuma kadang-kadang saya harus tetap ngaji, saya baca kitab. Kalau nggak ada yang baca kitab, siapa yang nanti yang ngajar? Ini benar. Jadi sebaliknya, waman nadhara, barang siapa membandingkan fi dinihi dalam urusan agama ila man huwa dunahu, dibandingkan dengan orang yang lebih bawah, wa nadhara fi dunyahu, membandingkan urusan dunia dengan orang yang lebih atas, kemudian dia menyesal, menangisi, padahal dia masih mendapatkan nikmat, lam yaktubuhu syakiran wala sabiran, maka tidak tercatat sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Jadi kalau urusan dunia, mari kita bandingkan dengan orang yang lebih rendah, orang yang lebih melarat. Ini sehingga kita itu merasa bersyukur, Pak. Kita tadi sholat kan, Allahu Akbar, kan ada kalimat begini nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini 4 kali nih. Tadi ada kalimat
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan bersyukur pada Allah. Padahal mohon maaf, yang duduk di sini di depan saya ini tidak semua sedang mendapatkan nikmat. Mungkin saja katanya Ustadz, saya kecopetan HP Pak Kiai. Tapi ketika zuhur tetap sholat kan? Nggak boleh diganti Ustadz gara-gara HP-nya dicopet. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak boleh. Kalau setelah Fatihah baca itu nggak apa-apa. Tapi Fatihah tetap alhamdulillah. Kadang-kadang bertanya, kok bisa ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Kok kita diperintahkan, dipaksa lagi? Dipaksa kita ini untuk mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah. Segala puji milikmu. Nah ini bagaimana caranya kita bersyukur yang benar-benar sampai kepada hati? Di sini diajarkan oleh Rasulullah, bandingkan dengan orang yang lebih melarat. Ya, kita yang sudah punya rumah, alhamdulillah punya rumah walaupun kecil, dibanding teman saya masih ngontrak. Yang ngontrak, alhamdulillah masih kuat ngontrak. Teman saya itu sekarang gelandangan. Kenapa? Gak punya duit untuk bayar kontrakan. Tapi dia masih syukur, alhamdulillah saya walaupun di jalanan masih sempat sholat. Begitulah para jemaah sekalian. Ini ajaran sederhana yang terus-menerus diingatkan agar kita ini dalam keadaan apapun mensyukuri nikmat Allah. Kira-kira demikian pengajian yang singkat ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi saya mengingatkan mengapa harus dibacakan istighfar, memohon maaf kepada Allah, mengakui salah. Ini pelebur dosa, Pak. Di antara cara thoriqoh untuk jalan pintas untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi adalah memperbanyak istighfar. Itu saja. Jadi kalau kita baca istighfar itu manfaatnya itu. Allah kasih jalan keluar. Saya diajari bukan kiai, bukan. Ngomong dukun bukan dukun dia. Tapi motivator saya taunya dia. Dia bilang, kiai sih, ngomong ke saya. Kiai Misbah ini salah katanya. Tahajud pingin pangkat. Sholat duha pingin cari duit. Salah, itu yang menyebabkan kamu itu terhalang, gak kaya-kaya. Terus bagaimana Pak yang sebenarnya? Ya kamu itu kalau sedang ibadah lillah katanya. Lillah, karena Allah. Lalu itu ya salahnya kamu tidak lillah, itu akhirnya banyak yang terhalang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.